Sebayak dimanapun Anda berada, semoga pada saat ini Anda masih dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan masih diberkati dan diberikan kelimpahan rezeki pada Anda semua dimanapun berada. Pada malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bang Edi Kalbin Purba. Selamat malam Bang Edi Kalbin. Selamat malam, Bang. Kayak mana kabarnya Bang? Sehat, Kalbin? Jadi menurut Bang Kalvin, apa lagi yang harus kita berikan, kita share kepada pemirsa setia Sebaya dimanapun berada? Nah, ini cara memagari usaha kita. Ini memagari ini Bang Kalvin memagari dari apa ini? Dari maling atau dari perbuatan nyata apa gaibnya ini Bang Kalvin? Ini secara gaib, Bang. Oh, memagari usaha secara gaib. Iya, Bang. Ini memagarinya ini Agar tidak ada kiriman-kiriman orang-orang yang ingin menjatuhkan usaha kita, Bang, atau persaingan bisnis, Bang. berarti bagaimana caranya agar usaha kita itu terhindar atau kita pagarin dari orang-orang yang syirik pada kita, Sirik atau persaingan bisnis. Iya. Bang. Ya memang pada zaman sekarang ini Bang Kalvin, ketika kita usaha kita itu bangkit, Terlihat sukses, banyak orang sirik Bang sirik, Kalvin. Bang, atau saingan bisnis kita, Bang. Bisnis ya, supaya kita Ya. tetap di bawah terus gitu ya. Ya. Kita bangkrut, Orang senang Bang Kalvin. senang, Bang, atau saingan bisnis kita, Bang. Dengan bisnis kita. Kita di sini mencoba menggunakan media-media yang awam digunakan oleh supranatural dimanapun berada kan, Iya, gitu, Bang. Yang secara umum dulu, secara Bang. umum aja ya. Pertama-tama bahannya itu kita menggunakan media itu Bang Kalvin. Iya, nggak apa-apa, Bang. Medianya itu ada yang berat, ada yang setengah berat, dan yang ringan Bang Kalvin. Ya, yang media ringan dulu, Bang. Media yang ringan itu ya yang perlu kita sediakan itu pertama kali adalah garam Bang Kalvin. Garam ya, Bang. Garam, jadam, Jadam, inggu, jadam itu apa, Bang? itu sejenis tai besi. Itu kita kalau kita beli ke tukang bunga itu udah ada itu situ semua lengkap. Jadam ya. Iya, Jadam, bilang Bang. ada inggu sama jadam gitu, udah tahu mereka itu. Inggu sama jadam ya, Bang. Terus lada hitam, Lada hitam, terus bunga melati. bunga melati, Ya itu aja dia Bang Kalvin. Jadi itu ya, Bang. ya caranya begini, kenapa kita menggunakan bunga melati? Itu kan bunga melati ini pun nggak lazim juga digunakan untuk memagari usaha Bang Kalvin. Iya, Bang. Karena apa gunanya kita kalau memagari usaha ini kalau usaha kita nggak terbuka rezeki kita kan gitu kan. Iya, Bang. Oke, jadi melati itu fungsinya agar usaha itu laris Bang Kalvin. Usahanya laris ya, Bang. Itulah buka rezekinya. Jadi Langkah awalnya, Bang, langkah awalnya kan gini, yang garam tepat. itu kita buka, misalnya ada 3 bungkus garam, tergantung keperluannya lah kan. Iya, Boleh 3 bungkus, kilo, 2 kilo gitu kan. Iya. Jadi kita siapkan gitu baskom atau wajan, baskom lah kita bilangnya. baskom ya, Bang. Kita bukai, kita tuangi situ garamnya, terus inggu jadamnya itu biasanya itu kan gumpal-gumpalan itu bentuknya. Iya, Bang. Kita pecah, kita haluskan, kita tabur di situ, Dijadikan satu jadikan satu dengan garam, kita kacau dengan garam, terus tadi lada hitam lada hitam itu juga kita masukkan ke dalam, disatukan dengan garam sama inggu jadam tadi ya. inggu jadam, Terus bunga melati tadi bunga melati ya. ya. Terus kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Ya, Kalau saya sih memiliki doa-doa tertentu, tapi nggak usah kita publikasikan. ya, para subscriber atau penonton setia Sebaya boleh berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Atau niatnya apa. Iya, niatnya apa itu yang paling utama. Karena niat dulu, Iya, dan jangan lupa berbagi kalau kita berhasil. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita mohon petunjuk. memang harus begitu ya, Mbak. Iya, Bila mana usaha kita lancar, Mbak, kita memang harus berbagi ya, Mbak. ya karena berbagi itu kan bukan mengurangi kita,
dapat menangkal yang jahat-jahat ya Mbak. menangkal yang jahat-jahat. Jadi setelah itu dicampur semua, setelah kita doakan misalnya seperti ini, inilah apa tadi namanya, baskom tadi, kita doakan seperti ini sambil berdoa kan, memohon kepada yang Maha Kuasa. Dan bagi teman-teman yang memiliki leluhur, misalnya kita minta tolong kepada pendamping kita, Boleh meminta, mendampingi, Hmm, mendoakan, iya, ikut mendoakan. mendoakan supaya itu tempat terhindar dari segala macam apa yang dikirim orang yang tidak baik untuk menutup usaha itu. Jadi setelah itu kan Bang Kalvin, setelah kita doakan, selesai kita berdoa, kita taburi di pertama kali itu. Sebelum menabur itu kita menabur di dalam dulu. Sebelum menabur kita berdoa, berniat di dalam hati, siapapun yang di dalam ini kalau tidak baik silahkan keluar. Nah, kita berikan tempo sekitar 1 menit, baru kita taburi garam di dalam seluruh ruangan di dalam usaha kita itu. Usaha atau kantor ya Mbak. Iya. Jadi setelah itu dari dalam, baru di luar kita lingkari dia. Di luar itu semua Bang Kalvin, semua. Terus yang paling utama itu di depan usaha kita itu atau kantor kita itu. Yang pertama ditaburi di dalam dalam rumah, dalam ruangan Iya, atau di dalam usaha kita itu, sampai ke kamar mandi. sampai ke kamar mandi. Iya, udah. Tapi nggak mesti ke dalam kamar mandi ya kan Mbak, Nggak, dilemparin aja. sekitar kamar mandi ya Iya. Mbak. Jadi setelah itu baru di luar Bang Kabir. Di luar, Iya Mbak, di luar mengelilingi sampai seluruh usaha Jumpa. itu. Sampai jumpa. ya Mbak. Sampai ketemu dia gitu kan. Misalnya Ketemu ini lingkarannya. kayak bambu ini gitu kan. Kita mulai dari sini sampai beginilah dia Bang. Kita kembali lagi. Bentuk lingkaran. Setelah itu kita ambil sedikit garam itu tadi, kita lemparkan ke kasir dengan menyebut nama yang Maha Kuasa. Dengan meminta kepada yang Maha Kuasa ya Mbak. Iya. Tapi kita memintanya di dalam hati Bang Kalvin. Gitu. Jadi yang paling utama dan yang paling banyak itu kita siramin itu Bang Kalvin di depan usaha kita itu. Kalau dia di depan di samping pinggir pasar, pasarnya juga itu disiramin. Berarti yang paling banyak di depan usaha kita ya Mbak. Iya, karena di situ dia sekali selain untuk memagari usaha itu, dan itu juga sebagai penglaris usaha itu nantinya untuk menarik orang-orang agar tertarik singgah dan berhenti di tempat kita gitu. Itu aja. medianya bisa menarik Iya, menarik konsumen ya Mbak. Dan trik yang kedua, bukan trik sih sebenarnya, cara yang kedua lah. Cara yang kedua, kalau trik ini seperti kita main sulap saja Iya. kan, seperti itu. Cara yang kedua ini bagi orang-orang yang menganggap garam itu misalnya musyrik apa segala macam. Iya Mbak. Cara yang kedua ini cukup menggunakan paku aja sebenarnya Bang Kalvin. Paku ya Mbak. Paku beton berapa inci itu yang segini itu Bang Kalvin? 5 atau 10. Paku beton yang panjang segini lah kira-kira kan, yang kayak paku-paku seperti itu ya kan. Ya. Jadi caranya itu sangat cukup mudah. Misalnya kan biasanya usaha itu berbentuk persegi panjang, berarti yang perlu kita sediakan itu ada 4 paku Bang Kalvin. Bila mana usaha itu Ya, bentuknya persegi panjang 4 segi. Berarti kita sediakan 4 paku. 4 paku. Jadi tambah 1 paku jadi 5. 5 ya Mbak. Oke, jadi 4 paku dan 5 paku ini kita doakan. Kita doakan seperti ini. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kita mohon kepada yang Maha Kuasa Mbak. Memohon kepada Yang Kuasa bagi teman-teman setia sebaya dimanapun berada yang memiliki leluhur dan merasa memiliki leluhur, boleh meminta bantuan kepada leluhur itu, Ikut mendoakan. iya, untuk menambah kekuatan itu. Iya. Sambil kita seperti ini, setelah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, bantu aku, tolong aku gitu. Jadi setelah kita doakan itu, kita pakulah di sudut-sudut itu Bang Kalvin. Satu sudut sini kanan, sudut kiri depan, sudut kanan belakang, sudut kiri belakang, dan satu di depan usaha kita itu jalan masuk. 4 paku di setiap sudut, 1 paku untuk di depan usaha kita itu. usaha kita ya Mbak. Jadi nanti dia cara bekerjanya seperti ini Bang Kalvin. Ketika ada energi yang tidak bagus masuk, apabila energi itu kuat dan sangat kuat, dia Iya. akan ada suara ledakan seperti
suara mercon tar gitu Bang Kalvin. Gitu loh Bang Kalvin. Jadi menurut saya sih itu aja sih yang bisa saya share kepada teman-teman setia Sibaya dimanapun berada. Tapi untuk yang lebih jelasnya bagaimana doa dan apanya lebih bagus saya rasa dan kita rasa Bang Kalvin ya, Iya Mbak. hubungi aja langsung atau di WA aja biar itu secara apa namanya, secara individu aja gitu, karena nanti takutnya menjadi apa namanya, seolah-olah kita Salah itu paham ya, Pak. mengumbar kemampuan kita, tapi kita hanya, padahal niat kita hanya memberikan edukasi aja, pembelajaran kepada teman-teman supaya dimanapun berada kan gitu. Jadi menurut Bang Kalvin apalagi yang mesti kita kupas nanti untuk menambah wawasan teman-teman kita ya kan, Teman-teman Sibaya ini Pak, sebenarnya itu sudah cukup tuh Pak. ya, karena kan memang sih pada zaman sekarang ini bisa dibilang hampir kalau kita nggak pakai penglaris punya kita itu ditutup usahanya gitu aja yang itu Bang Kalvin kan. Kalau tidak laris Pak, ya kita yang dikirimi orang-orang yang sirik kepada kita ya Mbak. Kadang-kadang memang bingung juga kita kan, itu makanan udah enak, orangnya ramah, tempatnya bersih, nggak ada yang beli, padahal waktu di awal buka berjalan sampai 3 bulan Lancar ya Mbak. lancar. Banyak yang beli ya Mbak. Iya, tiba-tiba ada seseorang ataupun waktu dia membuka usaha mencoba benda-benda sesuatu, misalnya bulu ayam atau bawang logam, jadi nggak ada lagi pembelinya, bahkan untuk buka dasar saja tidak Bang Kalvin kan. Mungkin pesaing atau saingan-saingan yang terdekat dengan usahanya mungkin iri, maka dibuat kiriman-kiriman yang apa ya Mbak, supaya tidak lari. Makanya bisa mungkin kita sebagai manusia ini tetap ingat kepada Sang Pencipta kita, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, kita mohon kekuatan dan mohon lindungannya. Iya Mbak. Dan jangan lupa ketika kita sudah memiliki usaha yang mapan, jangan pula kita lupa berbagi kepada sesama kita. Itu kan ketika kita berbagi itu, doa orang yang kita berbagi itu, dia akan tetap mendoakan kita agar kita terjauh dari mara bahaya dan rezeki kita berlimpah ruah, bukan malah mengurangi harta kita gitu loh Bang Purba. Jadi menurut Bang Purba gimana lagi yang kurang jelasnya Bang Purba kira-kira? Sepertinya kalau teman-teman Sibaya yang mau bertanya, silakan buat pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti bisa dijawab langsung oleh Mbah Raden. Saya sendiri dan juga oleh seluruh Sibaya. Iya Mbak, nanti segala pertanyaan yang di kolom komentar nanti dijawab Mbah Raden. Ya, biar Mana yang bingung, apa yang mau ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Jadi Bang Kalvin, saya rasa itu aja yang bisa kita berikan kepada teman-teman Sibaya dimanapun berada tentang bagaimana agar usaha kita itu terlindung dari serangan-serangan gaib untuk menutup usaha kita itu. Oke Mbak. Jadi Iya Mbak. sampai di sini aja perjumpaan kita Bang Iya, Kalvin, ya, karena malam ini pun sudah sangat larut kan Bang Larut Kalvin, kan? Mbak. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu Mbak. Salam Sibaya, salam Sibaya. Salam Sibaya.